Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara seiman, seislam yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, ya, kembali kita mengingatkan untuk kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah kembali mempertemukan kita di waktu yang sangat baik ini, ya, di waktu yang sangat mulia ini, dan dalam rangka kita sama-sama untuk saling mengingatkan, ya, tentang urusan agama kita. Karena orang yang saling mengingatkan, mereka lah orang-orang yang akan beruntung dan akan selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, surat yang saya yakin kita sering mendengarkan, bahkan kita sudah menghafal. Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya berada pada kerugian. Ya, Allah mengatakan seluruh manusia betul-betul berada pada kerugian. Ya, laki-laki, perempuan, ya, kaya, miskin, semua rugi. Maka Allah menyebutkan di situ ada 4 sifat. Ya, orang-orang yang tidak merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Melainkan yang pertama orang-orang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menasihatkan, mewasiatkan di atas kebenaran. Ya, ini nomor 3 Bapak sekalian, yaitu saling mewasiatkan, saling mengingatkan tentang kebenaran. Yang keempat, watawassaw bis sabr, dan mereka saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Nah, maka salah satu bentuk kita saling mengingatkan tentang kebenaran adalah kita mengingatkan tentang urusan agama kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ini mengatur umat manusia dengan agamanya. Baik buruknya orang tergantung dengan agamanya. Ya. Baik buruknya orang tergantung dengan dia memahami dan mengamalkan agamanya. Bahkan Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, bagaimana caranya? Yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan dia faqih, faham terhadap urusan agama. Coba, yang menjadi barometer cuma satu, kata Rasul. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah fahamkan kepadanya urusan agama. Ya, maka Bapak sekalian dan teman-teman sekalian, seorang yang dimudahkan Allah bisa mempelajari ilmu agama, tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, maka Bapak sekalian, berkaitan dengan, ya, kita hidup di dunia ini. Ya, hidup di dunia ini kita adalah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita niatkan hidup di dunia ini adalah untuk menunaikan amanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian. Apa perintah Allah? An tu'addul amanat, agar kalian menunaikan amanah kepada ahlinya. Para ulama menyebutkan bahwa amanah ada 2. Yang pertama adalah amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengamanahkan kepada kita. Berupa apa? Berupa ibadah. Ya, berupa kewajiban-kewajiban. Itu amanah. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla dulu ketika menciptakan langit dan bumi, itu pernah menyerahkan kepada langit, kepada gunung, malaikat. Untuk apa? Untuk mengemban amanah dunia ini. Tapi seluruh makhluk yang ada tidak ada yang mau.
Siapa yang mau? Manusia. Kita semua ini. Padahal apa Allah mengatakan? Sifat manusia itu dhaluman jahulan. Banyak berbuat zalim dan sangat bodoh. Tapi apa? Ini manusia spekulasinya luar biasa. Mau ngurusi dunia ini. Nah, maka ternyata Bapak sekalian bahwa amanah Allah kepada kita di dunia ini adalah apa? Kita beribadah kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Kapan amanah yang besar ini kita sia-siakan, maka tunggu yang terjadi adalah apa? Bencana di mana-mana. Maka Allah menyebutkan di dalam surat Maryam, kenapa? Ya, ada bencana alam baik di langit. Ya, tiba-tiba ada angin puting beliung menghancurkan ya tatanan kehidupan masyarakat, gunung erupsi, ya ada tanah longsor, tanah terbelah dan macam-macam itu. Ternyata ada sebabnya. Apa sebabnya itu? Ketika manusia menyia-nyiakan amanah ibadah hanya kepada Allah. Coba ya, di dalam surat Maryam Allah mengatakan, wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Allah mengatakan, mereka orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Salah apa salah Pak? Salah. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak dilahirkan. Ini ada orang mengatakan Allah punya anak. Maka Allah balas ucapan mereka, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah datang dengan membawa perkara yang sangat keji dan mungkar. Ternyata Bapak sekalian, ucapan orang mengatakan Allah punya anak ini mengundang reaksi langit, bumi dan gunung. Reaksinya bagaimana? Allah terangkan ayat berikutnya, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Langit hampir-hampir runtuh, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur. Kenapa? Ketika mereka menuduh Allah punya anak. Perhatikan sekalian. Berarti dalam ayat yang mulia ini, inilah yang mengundang terjadi bencana alam itu. Kenapa? Ucapan orang mengatakan Allah punya anak, alias perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal kita tahu ibadah murni kepada Allah dan tidak syirik kepadanya itu adalah amanah terbesar Allah kepada umat manusia. Jadi tidak boleh seorang muslim mengatakan erupsi kenapa? Ya bencana alam biasa. Kenapa terjadi gempa bumi? Karena lempengan bumi geser. Atau ada lagi yang aneh lagi. Kenapa itu? Ular naga lagi mulai. Itu cerita apa? Seliwedari. Gak ada itu. Ya memang betul secara alam, secara ilmiahnya bahwa gempa itu kenapa lempengan bumi bergeser. Tapi ternyata di sana ada sebab dari Sang Pencipta. Kapan terjadi itu bencana alam? Ketika terjadi kesyirikan di mana-mana. Mau coba sekalian, kita setiap bulan Desember selalu dari dulu itu dikagetkan dengan bencana alam. Dulu tsunami yang dulu belum populer ya, sampai ada di Semarang itu bilang. Saya waktu itu pas Semarang tahun 2004 ya, 4 Desember itu. Ini tetangga, Mas, ada tsunami. Tsunami siapa? Saya juga baru dengar ada tsunami. Oh, maksudnya itu banjir bandang dari laut, namanya tsunami gitu. Dulu belum terbiasa, jadi bilangnya tsunami. Gitu. Sekarang udah sering sekali Bapak sekalian. Terjadinya kapan itu? Bulan Desember. Ya, kemarin erupsi Desember kan? Desember. Kemudian kemarin di Sulawesi, NTT, gempa bumi, Makassar banjir. Sulawesi banjir lagi. Bulan apa Pak? Desember. Kenapa sekalian? Di bulan Desember ini orang sedang merayakan bahwa katanya Allah punya anak. Namanya Isa alaihissalam. Dan kaum muslimin mereka ridho. Bahkan mereka saling memberikan selamat kepada mereka. Ya, ini bagaimana ketika kaum muslimin yang selama ini membela Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Sekarang salam-salaman. Isra bapalah, Rika nyembah Allah, nyembah Isa alaihissalam. Tahu Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Itu sekalian.
Yang Allah mengatakan dalam surat Maryam tadi, terjadi bencana alam itu sebabnya. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka menuduh dan mengatakan Allah punya anak. Ini maka rahasianya kenapa Desember selalu menggoreskan tinta hitam berupa kesedihan, kepenatan ya. Ini Bapak sekalian. Ini makanya hendaklah kita itu belajar dengan baik. Ini namanya amanah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan amanah itu kita sia-siakan? Tunggu saja balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, amanah adalah berkaitan dengan apa? Sesama manusia. Seperti ya, kita dititipi barang atau kita bekerja kepada orang lain, itu adalah amanah. Ya, adalah amanah. Sebagaimana Nabi SAW dulu pernah diminta oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, Allah tastamiluni, ya Rasul, kenapa engkau tidak mempekerjakan aku? Engkau tidak mengangkat aku sebagai pekerja. Apa kata Rasul? Rasul sambil menepuk pundaknya Abu Dzar, Rasul mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Abu Dzar, kamu ini lemah. Wa innaha amanah, dan pekerjaan itu adalah amanah. Kata Rasul ya, pekerjaan yang kalian kerja kepada orang itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun, dan hal itu di hari kiamat akan menjadi bahan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha, melainkan orang yang mengambil dengan haknya. Wa adalladzi 'alaiha, dan dia menunaikan kewajibannya. Perhatikan. Jadi kalau kita diberikan pekerjaan, diberikan jabatan, seharusnya bukan senang. Kenapa? Karena tanggung jawabnya di hari kiamat itu berat. Maka Bapak sekalian, sifat orang-orang beriman, mereka adalah orang yang paling pandai menunaikan amanah. Allah ketika menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ya, ketika menyebutkan sifat orang beriman beruntung dan akan mendapatkan surga Firdaus. Ya, surat Al-Mu'minun, kita lihat coba ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang beriman. Nanti akhir ayat 11 Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Apa sifat mereka? Di antara sifat yang nomor 3 kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Itu orang-orang yang mereka terhadap amanah dan perjanjian mereka tunaikan. Sebaik-baiknya ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Itu sifatnya apa? Orang beriman. Maka berbanding terbalik dengan sifatnya orang munafik. Coba Rasul ketika menyebutkan 3 ciri orang munafik dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, ayatul munafiki salasun. Ciri tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dusta, idza haddatsa kadzdzaba, dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji menyelisihi. Yang ketiga, wa idza tumina khona, jika dia dipercaya, diberi amanat, dia akan apa? Berkhianat. Dikasih amanat kemudian dia khianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Bapak sekalian, Masya Allah, ya, kapan orang menunaikan amanah, pasti kebaikan yang akan mereka dapatkan. Coba, ini kaidah ya, rumusnya. Siapa yang menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, pasti kebaikan yang akan dia dapatkan. Ya, dia bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, karena dia tahu itu adalah amanah, kewajiban. Allah akan berikan kepada dia harta yang berkah. Harta berkah ini ketika dia berikan kepada anak istri, menjadikan istri solihah, anak-anak menjadi anak yang solih juga. Maka Bapak sekalian, ada satu kisah bagaimana pengaruh dari orang yang betul-betul menjaga amanah. Suatu ketika, ini terjadi di kota Mekah, Pak, di zaman dahulu. Kisahnya ini di musim haji. Ada kakek-kakek sudah tua sekali dari nggak tahu negeri mana itu. Beliau berangkat haji ke Mekah. Beliau membawa perhiasan berupa permata, mahalnya luar biasa. Qadarullah masyafa'al, begitu datang kota Mekah melakukan manasik haji, itu permatanya hilang dan
bungkus dengan kantong. Maka bapak-bapak ini mencari ke sana kemari. Ya, ternyata tidak ada seorang pun yang tahu. Lah, ternyata yang menemukan barang itu seorang pemuda. Pemuda ini juga baik orangnya, penduduk Makkah saat itu. Ya, dia menawarkan di pagi hari, bapak-bapak sekalian, saya yang merasa kehilangan kantong gitu. Nggak disebutin kantongnya seperti apa. Nggak ada. Hari pertama dari pagi sampai siang sampai sore. Hari kedua ditawarkan lagi, diumumkan lagi. Nggak ada yang mengaku lagi. Sampai hari ketiga pun sama, nggak ada yang ngaku. Akhirnya si pemuda ini pesan sama orang situ, Pak, tolong kalau ada orang nyari barang dalam kantong, tolong temui saya rumahnya di RT ini misalkan itu. Ya suatu ketika tiba-tiba kakak ini lewat situ. Nanya nyari barang, Pak. Tahu nggak ada orang menemukan barang? Oh, kantongnya, Pak. Iya. Kemarin ada anak muda bilang nemuin barang. Rumahnya mana? Sana. Datangin ke rumahnya. Diketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk pas. Saya dengar berita jenengan menemukan barang. Iya. Bapak, barangnya hilang. Iya. Bagaimana bentuknya? Gini, isinya permata. Kantongnya warnanya apa? Warnanya ini. Gimana cara nalinya? Ingat dia. Nah, berarti punya bapak. Masya Allah. Itu mahalnya luar biasa diberikan ini, Pak. Saking senengnya didapatkan barangnya kembali, si bapak ini langsung naruh kantong ini. Mas, terima kasih. Gak seberapa. Enggak. Pemuda ini nolak sama sekali. Dia mengatakan, saya murni untuk menunaikan amanah saya. Ketika saya mendapatkan barang, itu bukan saya, itu adalah amanah bagi saya untuk menyampaikan kepada yang punya. Itu sampai dipaksa gak mau. Kamu gak mau duit, bukannya gak mau duit, cuman saya ingin menunaikan amanah. Coba. Maka si bapak ini saking gembiranya bertemu dengan orang seperti ini, diberdoa, ya Allah, semoga anak ini kelak menjadi bagian dari keluarga saya. Akhirnya sudah beliau berpisah. Si kakak ini pun pulang kampung. Akhirnya di kampung cerita, bapak-bapak luar biasa, saya bertemu dengan anak yang sangat soleh, pemuda ini. Dia menemukan barang saya yang begitu mahalnya, tidak diambil sedikit pun, sampai dikasih bayaran pun gak mau. Dan saya berdoa, ya bapak sekalian, tolong diaminkan ya, semoga anak tersebut nanti menjadi putra saya. Amin, orang sekampung. Gitu ya. Sudah berjalan waktu lama bapak sekalian, berjalan waktu nggak tahu berapa puluh tahun. Tiba-tiba si pemuda ini melakukan perjalanan lewat laut. Ini kisahnya, Masya Allah, lewat laut. Qadarullah, ada terjadi badai, ya, ombak yang sangat besar. Akhirnya apa? Ini perahunya ini terdampar ke sebuah pulau, pecah perahunya. Pemuda ini bingung, ini gimana? Nggak ada bakul ramus, gitu kan? Di tengah hutan. Akhirnya pemuda ini pokoknya nyari kampung terus ke pulau itu. Ada pulau kecil, ada rumah-rumah di situ, ada musola kecil. Akhirnya dia izin sama masyarakat, Pak, mohon maaf ya, saya bisa nggak bersihin musola ini untuk saya, tempat ibadah saya? Silahkan. Ternyata didapati kampung itu banyak muslim, cuman nyaris tidak ada orang yang pandai baca Al-Quran. Akhirnya dia ajari, kalau bahasa sekarang Iqra ya, ini kelas adik-adik, mas-mas, mbah-mbah, aki-aki ini belajar semua itu. Sampai sudah bertahun-tahun, hampir satu kampung ini semua bisa baca Al-Quran dengan baik. Lah ini tokoh situ mikir, ini kalau pemuda ini pulang gimana kita ini? Gak ada yang ngajari. Mereka sepakat, yuk anak ini kita ikat saja pemuda ini. Pakai tambang, Pak, rantai, yaitu tidak cari bunga desa. Gitu. Maksudnya caranya gitu. Akhirnya ada di pojok sana ada gadis. Dia sudah nggak punya orang tua kan gitu. Akhirnya pemuda ini ditawari, Mas gimana? Ini ada gadis di sini, coba dilihat dulu barangkali cocok. Nanti biar bisa jadi istrinya, kan gitu. Nah, udah, akhirnya ketemu, lihat cocok. Nah, terjadi akad nikah. Bapak sekalian, di malam pertama ada kejadian yang luar biasa. Apa itu? Begitu si suami ini masuk ke kamar, suami itu terkaget-kaget. Si istri ngelepas kerudungnya, yang dilihat selalu lehernya, leher si istrinya. Maka istrinya, Mas kenapa dari tadi kok nggak ngelihat atasnya, lipstiknya kandel, pupurnya kandel, orang dideleng-deleng Mas. Enggak, saya dari tadi perhatian dengan ini, leher kamu itu ada apa gitu.
Sepertinya saya benda ini kenal gitu. Akhirnya istrinya cerita. Dulu bapak saya rahimullah pas masa hidup cerita bahwa barang ini pernah hilang, ditemukan seorang pemuda, dan bapak saya berdoa, ya Allah semoga pemuda itu jadi anak saya. Kata pemuda ini, loh itu yang nemukan saya, itu jadi bapakmu toh. Masya Allah. Perhatikan Bapak sekalian, orang menunaikan amanah sekian puluh tahun, Allah tidak lupa bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik untuk dia. Bukan hanya dia memiliki permata, tapi permata dia miliki, dan empunya permata juga dia kuasai. Wah, gitu Pak. Coba ya, sama jenengan juga. Jenengan bekerja cuma berapa misalkan penghasilan dalam setahunnya, tapi ketika karena Allah Subhanahu wa taala kita menunaikan amanah, bukan sekedar kita mencari penghasilan, tapi amanah dari Allah dan dari orang lain kita tunaikan, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Maka yakinlah Bapak sekalian ya, yakinlah itu. Jangan pernah kita ada keraguan sedikit pun. Ini yang pertama. Jadi itu amanah. Lah, Ustaz, dari tadi ngomongin kita terus ini sebagai pegawai karyawan. Ya, kita diomongin terus. Sekarang bagaimana dengan orang yang mempekerjakan kita? Itu pun luar biasa. Kewajiban seorang yang mempekerjakan, disebutkan Nabi SAW bagaimana dia harus memberikan yang terbaik untuk para karyawannya. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi. Kata Allah mengatakan, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 macam orang yang aku akan menjadi musuh dia pada hari kiamat. Perhatikan, Allah mengatakan, aku pada hari kiamat kelak menjadi musuh dia. Siapa di antaranya? Rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rawahu Muslim. Kata Rasul, kata Allah mengatakan, yaitu seorang yang dia mempekerjakan orang lain. Kemudian orang lain ini, karyawan ini bekerja dengan baik dan sempurna. Tapi apa? Selesai bekerja, lam yu'tihi ajrahu, tidak diberikan imbalan dan bayarannya. Perhatikan, apa kata Allah? Aku menjadi musuh dia pada hari kiamat. Masya Allah ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana dalam Islam, ya, antara seorang pekerja dengan atasannya, dengan pemilik ini, mereka saling baik. Maka keberkahan ini, kalau semua menunaikan hak dan kewajibannya, semua itu akan baik. Ya, seorang pekerja yang dia amanah, Masya Allah Bapak sekalian. Ada satu kisah lagi, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam gini kisahnya Bapak sekalian. Ini Allah terangkan di dalam surat Al-Qasas mulai ayat ke-18. Jadi kisahnya saat itu Nabi Musa alaihissalam didatangi temannya. Temannya Musa ini lagi dikejar-kejar musuh, mau diantemi sama musuh. Maka apa? Temannya Musa minta tolong Musa ini saya dikejar orang ini. Musa badannya gede Pak. Datang, apa Mas? Ikan caku. Dipukul sekali, blek, mati. Sekali mati Pak. Memang Musa itu Masya Allah Pak, tenaganya luar biasa. Sampai Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, gini Pak, di zaman Nabi Musa itu kebiasaan masyarakat itu buruk sekali. Kalau mandi bareng-bareng digali Pak. Jadi terlihat auratnya, guyonan, ini kan kayak gue gitu ya. Itu jadi kali biasa. Yang tidak mau Nabi Musa alaihissalam, jelas Nabi mau mengubar auratnya nggak mungkin. Nabi Musa nggak pernah mandi bareng, makanya orang bikin gosip. Musa nggak mau mandi bareng, paling nggak normal kainnya. Dibikin gosip. Alhamdulillah zaman dulu belum ada Facebook. Mungkin kalau Facebook nyebar Musa kan orang normal kayak. Nah gitu Pak. Maka Nabi bisa suatu ketika beliau lihat sungai sepi, nggak ada manusia, nggak ada orang sama sekali. Beliau mandi Pak, nunggu sepi mandi, bajunya taruh di atas batu. Lagi mandi enak-enak, batunya kabur, betul Pak kata Rasul ya. Batu hitamnya lari. Musa, wah pas kamu orang mandi dikejar, dipukul batunya, blek, pecah batunya Pak. Masya Allah. Orang lagi dan Musa sempurna juga ya. Oh gitu, ketahuan. Akhirnya Pak, orang tahu ternyata Musa itu bukannya nggak normal. Wong batu saja bisa penyok hancur, apalagi orang bisa rahangnya copot, mati sekali Pak. Tapi apa? Musa betul-betul takut. Allah mengatakan,
Wa asbaha fil madinati khaifa yataraqqab. Maka di pagi hari Musa berada di tengah-tengah kota, takut sekali dan merasa dimata-matain. Maka ada orang bilang, Mus, kamu gak aman di sini. Coba kamu pergi saja dari sini, mengungsilah biar aman. Akhirnya Musa alaihissalam pun nurut. Dia pergi ke daerah namanya Madian di situ. Ya, di daerah namanya Madian. Nah, di Madian itu Musa duduk sambil lihat keadaan manusia. Saat itu manusia, orang-orang sedang apa? Mereka kumpul di satu sumur. Sumur itu biasa orang Madian ngambil air minum, ya, atau mereka untuk minum tunggangannya, kendaraannya di situ. Nah, kata Allah mengatakan apa? Ternyata di belakang banyak orang itu ada 2 orang wanita, gadis. Nah, maka Musa mendekat ke wanita ini. Ya, wa ma khatbukuma? Kenapa kalian lakukan di sini? Maka mereka mengatakan, ya Musa, saya itu lagi nunggu orang-orang ini, orang banyak. Mereka lagi ngisi air. Dan kami malu untuk bareng campur dengan mereka. Ya, akhirnya apa Musa? Boleh saya bantu kalian? Bantu. Untanya dideketin, dikasih minum, tongnya dipenuhin, akhirnya pulang sudah. Maka apa? Ternyata wanita ini mengatakan, kami punya bapak sudah tua sekali dan bapak kami ngundang jenengan datang ke rumah. Gitu ya. Nah, maka sampainya di rumah, maka si salah satu wanita ini mengatakan datang kepada Musa tadi dengan rasa malu, mengatakan, ya abati istajirhu. Hai bapakku, angkatlah dia sebagai pekerja. Fa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Karena sebaik-baik orang yang engkau jadikan karyawan adalah orang yang qawi, kuat, maksudnya dia mampu dalam pekerjaannya, dan yang kedua dia adalah orang yang jujur. Perhatikan Pak. Jadi kalau kita cari karyawan jangan lepas dari 2 ini. Dia adalah orang yang mampu dalam pekerjaannya, dan yang kedua dia adalah orang yang jujur. Karena kalau kita punya karyawan dia jujur tapi nggak bisa kerja, ya usaha acur. Ya, jujur Masya Allah, tapi dia suruh megang komputer, dia kena penyakit TBC, tak bisa komputer. Kan TBC ya, kan gitu. Ada itu. Mas jenengan bagian adminnya kena penyakit TBC, tak bisa komputer. Ya nggak bisa gitu. Nah, ya hancur usaha dia. Atau sebaliknya, dia pintur banget, Masya Allah, operasi ini bisa, semua bisa, tapi nggak jujur. Ya, hari ini kerja, suruh megang komputer, besok baterainya hilang. Bos, baterainya hilang, bos. Kok bisa hilang? Nggak tahu ini. Bawa semut kali. Padahal semutnya kepalanya ireng. Bawa balik. Nah gitu, ya hancur usaha. Nah, maka Masya Allah, kata Allah di sini menyebutkan bahwa karyawan harus punya 2 sifat itu. Dia ahli dalam bidangnya, dan dia adalah orang yang jujur. Akhirnya Pak, sudah Nabi Musa dipanggil ke rumahnya. Begitu ketemu dengan bapaknya jatuh hati kepada Musa. Bagaimana? Maka kata bapak ini, hei Musa, saya hendak menikahkan kamu dengan salah satu anak saya ini. Perhatikan coba. Ya, orang tua ketika melihat seorang pemuda yang dia punya jiwa yang baik, punya kejujuran, punya kemantapan dalam pekerjaannya, semua orang tua dia pingin punya menantu seperti itu. Maka keberkahan kan? Keberkahan luar biasa. Nah ini Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, bahwa kita sebagai seorang karyawan hendaknya ya sempurna dalam melakukan pekerjaan. Dan orang yang mempekerjakan hendaknya apa? Dia memiliki keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik kepada yang dikerjakan. Maka sambil Rasul mengatakan, Bapak sekalian, ini bagaimana? Adab ya seorang yang mempekerjakan orang lain. Rasul mengatakan hadis diriwayatkan Ibnu Majah, uqtul ajrahu qabla ayyajifa araqahu. Kata Nabi, berikanlah ya gaji bayaran para pekerja. Kapan itu? Sebelum keringat mereka kering. Jadi perkara yang terbaik dalam Islam itu, kalau membayar karyawan, orang pekerja itu ketika kerjaan baru selesai, keringat masih bercucuran dibayar. Itu paling bagus. Ustadz, kalau gajian tiap hari ya orang bisa nyantel ya. Nah, bagaimana? Itu nggak ada masalah. Misalkan kesepakatan bayarnya per pekan, per bulan, atau mungkin per tahun. Misalkan kan, Ustadz, saya nggak butuh untuk makan ini. Jadi kerja itu untuk celengan, untuk tabungan. Monggo setahun sekali misalkan.
Tapi kata Rasul mengatakan yang paling bagus itu ketika seorang memberikan bayaran kapan? Ketika si pekerja itu masih berkeringat. Kenapa? Ini akan lebih terasa dalam hatinya. Dia kerja hari ini ngangkutin barang, tiba-tiba keringetan dapat duit. Soekarno mesem. Aduh, Masya Allah. Ya Pak ya, mesem, Masya Allah. Itu betul-betul berterima kasih dan dia bersyukur. Tapi beda kalau misalkan gajinya setahun sekali. Kerja hari ini kerja belum dapat. Setahun lebaran, malam lebaran baru dapat Soekarno mesem. Ya, tapi kalau tiap hari merah lihat Soekarno mesem, Hatta meringis, senengi pol. Gitu ya. Nah, makanya luar biasa itu. Islam coba perhatikan ya. Kalau diperhatikan luar biasa itu. Itu andaikan memang ada kesepakatan, bayarannya harian misalkan. Tapi kalau kesepakatannya pekanan atau bulanan tidak ada masalah. Kemudian terakhir Bapak sekalian, bahwa seorang yang mereka ya menjaga betul-betul hubungan baik dengan karyawan luar biasa. Rasul pernah menyebutkan Bapak sekalian dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Saya ringkas saja ya, waktunya habis ini. Kisahnya gini Bapak sekalian. Rasul mengatakan umat di zaman dahulu ada 3 orang. Dia sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba entah terjadi karena sudah malam atau karena hujan, 3 orang ini masuk ke dalam gua. Ya, begitu mereka di dalam gua, qadarullah masyafa'al, ada batu yang sangat besar, kemudian jatuh dan menutupi apa? Menutupi pintu gua. Batunya sangat besar. Ketika orang ini berusaha dorong, ya mungkin diganjel sama batu, udah ciroba, udah bisa baik. Ya, ciroba dengan cepat babat langsung nggak bisa kira-kira saking besarnya. Dikesan nggak bisa sudah. Akhirnya ketika orang ini putus asa sudah, wis pada mati bareng-bareng baik. Mati bareng gitu kan. Tapi salah satu mengatakan, jangan putus asa dulu Mas. Coba kita sama-sama berdoa kepada Allah. Masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita perbuat. Coba, satu, ya Allah. Satu mengatakan, ya Allah, dulu saya punya seorang sepupu. Dia sangat cantik sekali. Dan saya kepingin sekali dia menguasai dia, artinya berbuat zina dengan dia. Tapi wanita ini selalu menolak. Suatu ketika wanita datang kepada aku karena butuh uang. Mas, saya butuh uang, tolong dihutangi dong. Kata si pemuda ini, bukan hanya tak hutangi, kamu tak kasih, tapi mau tidur sama saya. Wanita ini lari, nggak mau. Tuh. Kemudian kesempatan yang lain wanita ini ternyata kebutuhannya bertambah terdesak. Datang lagi, Mas, tolong Mas, diutangi saya. Boro-boro ngutangi, yang penting kamu mau tidur sama saya, tak kasih. Sampai 3 kali Bapak sekalian. Wanita ini sudah tidak bisa apa-apa sudah, sangat butuh. Akhirnya apa? Ini salah ya. Wanita ini akhirnya memperturutkan keinginan laki tadi. Itu salah dan keliru. Ketika lelaki sudah berada di atas wanita tadi, ternyata wanita mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa kata lelaki ini? Ya Allah, saat itu aku betul-betul takut kepada Engkau. Dan saya tinggalkan wanita itu. Dan uang yang saya berikan kepada dia pun saya tinggalkan. Padahal hati saya sangat cinta kepada wanita itu. Ya Allah, kalau memang perbuatan itu aku lakukan karena Engkau, tolong bukakanlah pintu gua ini. Ternyata pintu gua geser sedikit, tapi nggak bisa keluar Pak, tapi bisa ngintip. Belum. Yang pertama, yang kedua berdoa lagi, ya Allah, ya dulu saya punya orang tua, ya bapak ibu saya, pekerjaan saya setiap hari menggembala kambing, dan setiap hari kata dia, saya selalu memerahkan susu kambing itu untuk kedua orang tua saya. Ya, sebelum anak saya, istri saya minum, harus orang tua minum dulu. Dan suatu ketika ya Allah, dia berdoa kepada Allah, saya harus mencari kayu bakar di tempat yang jauh. Dan saya pun terlalu malam pulangnya. Saya pulang ke rumah orang tua, ternyata orang tua sudah tidur. Ya, dan saya takut untuk membangunkan bapak ibu saya di tengah malam karena mereka terganggu. Maka saya pun memegang botol susu tadi sampai pagi hari. Di tengah malam kata dia, anak saya perempuan nangis, Bapak minum susu, kata saya, enggak, sebelum nenek minum belum boleh kalian. Perhatikannya, ini bagaimana gambaran seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia mengatakan, ya Allah,
jika amalan itu aku lakukan karena engkau, tolong bukakan pintu gua ini. Allah geser lagi, kepala belum masuk, tapi tangan tolong gitu, tapi belum bisa keluar. Yang nomor 3 berdoa lagi, Allah, dulu saya punya karyawan, banyak orangnya. Satu ketika pas hari bayaran itu semua karyawan saya bayar semua, kecuali satu karyawan, hari gajian dia pergi nggak tahu kemana. Akhirnya uang itu, kata orang tadi, saya belikan seekor kambing. Ya, kemudian kambing ini beranak pinak. Saya belikan seekor sapi, sapi beranak pinak. Saya belikan seekor onta, onta beranak pinak sampai 1 lembah. Setelah sekian tahun lamanya karyawan saya datang, bos, saya mau minta gaji saya dulu. Tiba-tiba saya mengatakan, itu semua hewan yang di lembah itu punya kamu semuanya. Kata karyawan, kamu nih candaan banget, seriusan. Gitu. Kata orang tadi, beneran itu. Kemudian apa? Saking nggak pengertinya karyawan, semua digotong semua, dituntun be, bo, ho. Sampai habis semua Bapak sekalian. Habis semua itu. Dia mengatakan, ya Allah, aku lakukan itu, andaikan aku lakukan karena engkau, ya Allah, tolong bukakan gua ini. Ternyata terbuka, orang ini bisa keluar lega. Alhamdulillah, selamat maning kenyong tah. Masya Allah. Apa yang terakhir Bapak sekalian? Ketika dia betul-betul menjaga hak karyawannya, Allah berikan kemudahan dari balik kesulitan. Masya Allah ya. Maka Bapak sekalian, ini Masya Allah, ini adalah pintu kebaikan untuk Bapak sekalian. Bekerja jangan sekedar bekerja, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu adalah ibadah kepada Allah dengan kita menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga harta yang kita dapatkan itu harta yang berkah, menjadikan anak dan istri kita menjadi anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, barangkali ada disampaikan satu pertanyaan saja. Flash, ngantuk ya. Iya. Itu Bapak sekalian, mungkin yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.